mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu yang kami hormati, Bapak Ustadz Maimun Fauzi, yang kami hormati Ketua Wapena, pengurus dan anggota, serta hadirin semua, rahimakumullah. Pertama-tama patut kita nyatakan syukur alhamdulillah atas segala karunia yang telah diberikan kepada kita semua, atas kepastian Allah, atas izin dan perkenannya jualah, maka pada sore hari ini kita dapat berkumpul di sini dalam rangka silaturahmi menghadiri kajian Ramadan yang pada sore hari ini insya Allah akan dibawakan oleh Ustadz kita Bapak Maimun Fauzi dengan tema Ramadan Syahrul Quran, bagaimana kita berinteraksi dengan Quran. Tentu tema yang sangat bagus dan sangat penting tentunya. Seperti dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 1 dan 2 dinyatakan, Alif Lam Mim, dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin. Jadi Allah telah menurunkan kitab yang bernama Al-Quran sebagai, yaitu kitab yang isinya dan kebenarannya tidak diragukan lagi, sebagai pedoman hidup bagi orang-orang yang muttaqin. Tentu kita semua yang hadir di sini kalau ditanya tentu semua punya Quran di rumah, dan tentu kita menghormati dan sangat menghormatinya. Bahkan ada yang saking menghormatinya Al-Quran itu ditaruh di lemari yang paling atas, disimpan rapat-rapat, tidak pernah disentuh gitu. Saking kita hormatinya gitu, dan menyentuh pun nggak berani, sehingga masih, kalau bahasa Jawanya masih kimpling, masih bersih sekali itu, Pak. Bagaimana kita meyakini bahwa Al-Quran itu sebagai pedoman hidup bagi orang mukmin, orang mutakin, tapi kita membaca, menyentuhnya saja tidak. Gimana bisa mengenal kalau tidak membaca atau mempelajarinya? Padahal kita meyakini bahwa Al-Quran itu pedoman hidup kita yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Untuk bisa memperdomani sesuatu tentu kita harus mengenalnya. Ada pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka untuk mencintainya kita harus mengenalnya. Baiklah, bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah, marilah kita semua mempersiapkan hati kita dan pikiran kita untuk mendengarkan dengan khusyuk apa yang akan disampaikan oleh Ustadz kita Bapak Maimun Fauzi. Pada Bapak Ustadz Maimun Fauzi kami persilakan. Masih loading. Masih loading. Udah.
Bismillahirrahmanirrahim. Uhayyikum bitahiyyatil Islam. Tahiyyatan min 'indillah. Tahiyyata ahlil jannah. Tahiyyatal mubarakah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natawakkalu 'ala Allah wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyillah nabiyyina wa hudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du fa ya ayyuhal hadiruna wal hadirat, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun wa ahuthukum ala ta'atihi la'allakum turhamun. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudal lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati pengurus Wapena, Bapak. Yang kami hormati menghadap sini ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memperjalankan kita pada shaum hari yang ke-7. Mau ke-7 atau mau ke-8? Mau ke-7. Kalau kami yang di Bremen mau ke-8. Mulai tanggal 9 hari Selasa. Tapi di Jerman itu ada 2. Di Bremen kebetulan hari Selasa. Kan ada hadis sumu ma'al qaum. Berpuasalah bersama dengan kaum. Artinya bisa jadi kita berbeda dengan kota yang lainnya gitu loh. Seperti yang Bremen itu berbeda dengan kota tetangganya Hannover. Berbeda juga dengan negara tetangganya Austria. Munchen juga Rabu ya. Alhamdulillah. Dan pada kesempatan kali ini insya Allah akan menyampaikan berkenaan dengan materi tentang Al-Quran. Saya memberi judulnya Al-Quran I'm in love. Jadi apa namanya kayak Eiffel I'm in love gitu loh. Hampir banyak sinetron-sinetron ini sekarang judulnya atau film-film layar lebar itu judulnya cinta. Ada cinta bertasbih. Ya. Ada apa namanya ayat-ayat cinta. Macam-macam. Dulu ada apa dengan cinta. Macam-macam. Sekarang kita kasih judul Al-Quran I'm in love. Ini apa namanya seperti yang disampaikan oleh moderator bahwa kita orang beriman tentu sangat paham akan sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum meninggal. Rasulullah itu memberi nasihat, tausiah kepada kita sekalian, wasiat kepada kita sekalian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika meninggalkan umatnya tidak meninggalkan kerajaan saja
atau tidak meninggalkan kerajaan yang menjadi andalannya Rasulullah, tidak. Tidak juga harta, juga tidak. Atau kebanggaan juga tidak. Tetapi Rasulullah memberikan atau mengatakan kepada kita, taraktu fikum amroin. Aku wariskan kepada kalian dua hal yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wariskan kepada kita. Ma in tamassaktum lan tadillu abada. Jika dua hal ini kamu pegang teguh dimanapun dan kapanpun, dalam keadaan sempit maupun dalam keadaan lapang, dalam keadaan sendiri maupun dalam suadah yang berkeluarga, bujang lokal maupun bujang internasional, bujang internasional di mana-mana bujang, gitu. Kalau bujang lokal nanti kan bujangnya hilang lagi kalau istrinya datang. Nah. Ma intamasaktum lan tadillu abada. Rasulullah mengatakan, lan tadillu abada, tidak akan sesat selamanya jika kamu berpegang pada dua hal ini saja. Apa? Kitabullahi wa sunnati rasuli. Kitabnya Allah dan sunnah Rasulnya. Jadi jika kita berpegang teguh pada dua hal ini, kepada kitab Allah dan kepada Rasulnya, kita tidak akan tersesat dimanapun. Meskipun kita berada di negeri yang mayoritasnya bukan muslim. Meskipun kemudian kita hidup di dalam gelombang syahwat yang luar biasa. Meskipun kita jauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun kita tidak bersama dengan para ulama-ulama, tidak seperti yang di Timur Tengah atau di mana-mana itu kan banyak alim ulama, di Indonesia juga. Tapi jika dua hal ini dipegang teguh, dipegang kuat, lan tadillu abada, maka tidak akan tersesat selamanya. Kalau sekarang, kalau tidak mau tersesat, kalau kendaraan itu apa namanya? GPS gitu kan. Itu tersesat jalan. Meskipun pakai GPS tadi, GPS memberikan jalan yang salah gitu ya, nyasar. Ya tadi apa namanya, mobil disesatkan dikit ya Pak, makasih sama GPS gitu. Jadi biar pahalanya lebih banyak gitu ya. Kan ngitungnya kan roda berputarnya gitu kan. Ya, semacam itu. Nah, tapi kalau GPS tadi mengajarkan apa namanya sedikit ada error, tapi kalau misalkan Al-Quran tidak, hadis insya Allah tidak. Inilah sebetulnya pegangan teguh Al-Quran. Imam Al-Ghazali mengatakan, bagaimana seorang muslim hendaknya berpegang teguh kepada Al-Quran, laksana orang buta yang mau nyebrang di tengah-tengah jalan yang sangat padat. Ada orang buta mau nyebrang, kendaraannya luar biasa cepatnya. Kayak tol lah. Kalau di Indonesia kan, kalau di sini apa namanya, lumayan lah teratur. Di Indonesia misalkan, ya, di Cirebon. Kan banyak jalan umum gitu, pantura, bus, apa aja, Pak cepet-cepetan. Nah, kalau klakson Pak gede-gede gitu kan. Jadi kalau 1 kilo bus sudah kedengaran, wah kedengaran gitu. Ya. Ini bagaimana seorang buta itu mau melewati, mau nyabrang, ya, mau nyabrang jalan yang begitu banyak kendaraan yang sangat membahayakan, maka orang buta tentu dia akan menjadi sangat nurut, menjadi sangat yes man, begitu akan percaya kepada orang yang akan menolongnya. Ketika ada menolongnya, kita menolong ada orang buta. Maka apa kalau kita misalkan orang buta ada yang nolong? Maka kita akan pasrah total. Ketika orang itu mengajak, wahai ya, Mas Pep misalkan. Ini berhenti dulu misalkan. Berhenti. Ada becak lewat. Oke berhenti. Ya. Jalan dikit, ayo jalan. 1 langkah. Oh berhenti dulu. Ada taksi. Terus ada bus, kita agak menjauh dikit karena bus itu kelas.
Kita mundur sedikit supaya kita tidak terkena anginnya. Terus gitu. Nah sampai kemudian ayo ada truk tonton, kita jalan lebih cepat. Kalau enggak kita disabet gitu. Kita lebih cepat. Supaya kita terhindar dari truk tonton. Tentu kita akan begitu taat. Tentu kita akan begitu anut. Akan pasrah. Kalau kita mengatakan apaan diatur-atur. Misalkan, Mas Web saya tonton, apaan sih? Oh, gitu. Saya kan orang mana? Orang Padang, Sunda Padang. Lupa saya. Orang mana Mas Web? Orang Indonesia. Ya. Saya kan apa namanya? Istilahnya katakanlah nggak mau lah. Saya nggak mau nurut begitu saja dong. Saya nggak mau diatur. Maka apa yang terjadi? Bisa jadi tadi kalau ada becak akan ditabrak becak. Ya, mending ditabrak becak. Kemudian ada motor tabrak, mending ditabrak motor. Kalau sama bus gepeng kita. Ya. Itulah orang taatnya kepada Al-Quran. Maka ketika orang menyeberang dengan begitu banyak kendaraan yang luar biasa, begitulah sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari. Jebakan-jebakan itu banyak sekali, kendaraan-kendaraan yang lewat ditawarkan oleh syaitan itu begitu banyak sekali. Makanya ketaatan agar kita menjadi selamat kepada Al-Quran itu seperti tadi ketaatannya kepada orang yang menuntun saat kita buta. Makanya Al-Quran dikatakan sebagai imamuna, dusturuna. Orang yang menuntun gitu. Kalau Sayyid Qutb memisalkannya lain. Kalau Sayyid Qutb memisalkannya itu gelap, kemudian Al-Quran itu cahaya. Orang kalau tanpa Al-Quran, nah, ini apa namanya? Sebentar, ya, belum mulai. Jadi orang kalau tanpa Al-Quran, maka dunia itu seperti gelap. Tidak bisa membedakan antara al-haq dengan al-batil. Antara jalan yang benar dengan jalan yang sesat. Antara yang dibolehkan yang dilarang. Kemudian antara yang bermanfaat dan yang maldorot. Antara itu sesuatu yang diperintah Allah, ini sesuatu yang dilarang Allah. Akhirnya menjadi sesuatu yang kehidupannya itu menjadi sembrono. Kehidupan hidayahnya itu jauh gitu loh. Maka Al-Quran itu menjadi lampu. Menjadi Taschenrechner kalau Jerman itu. Apa ya? Lampu sorot. Lampu sorot ini kemudian memberikan kita jalan yang terang. Inilah makanya Al-Quran disebut An-Nur. Cahaya. Makanya orang yang tidak hidup bersama Al-Quran, ini bisa dilanjutkan. Ini. Oh, kok macet? Ya. Makanya orang yang potret menjauh dari kehidupan Al-Quran akan menjadi potret-potret seperti ini. Ini gambar apa nih? Kira-kira. Gambar apa itu? Nah? Itu di alun-alun, betul. Udah di alun-alun. Kira-kira gambar apa itu? Itu sebelumnya. Ya, jangan dulu satu-satu dong. Yang sebelumnya itu gambar pohon. Pohon yang ada di tengah-tengah alun-alun Jogja. Pohon itu, Jogja itu masyarakatnya terdidik. Menjadi kota pelajar. Banyak doktor di sana, banyak master di sana, banyak S1 di sana. Tetapi bagaimana? Ketika seseorang tadi Sayyid Qutb mengatakan, jauh dari Al-Quran, maka seperti dia gelap.
tidak bisa membedakan bahwa itu makhluk dan itu adalah yang sesuatu yang mesti disembah. Makanya pohon akhirnya ditakuti. Diberi kemenyan. Gitu. Dan itu terjadi juga pada saat ada kejadian, pada saat ada Ustadz kondang meninggal. Ustadz siapa? Ustadz Jeffrey gitu. Ketika meninggal tempat kejadiannya gimana? Ada orang di situ memberikan bunga, kemudian bawa bekakak ayam. Bekakak ayam itu bahasa Cirebon itu. Bekakak, ya bekakak itu maksudnya ayam utuh kan gitu. Kemudian ada yang berdoa di situ dan sebagainya. Itu Muslim. Dia cinta memang benar, maksudnya cinta. Maksudnya adalah agar salut gitu. Tetapi mereka kemudian lepas kendali. Akhirnya menjadikan tempat itu seperti, oh ini perlu dihindari, perlu dikeramati dan sebagainya. Perlu didoakan supaya kita nggak terjadi. Itu ketika jauh dari Al-Quran. Yang kedua itu gambarnya orang lagi nyimeng. Bisa jadi di Al-Quran ada. Ya. Tetapi makna Al-Quran itu tidak menjadi pelita dalam kehidupan-hidupannya. Sehingga artinya kemudian melakukan hal-hal yang madorot selanjutnya. Oh, kok nggak keluar? Lama? Itu kenapa ya? Nah, kalau ini apa ini? Motor ya, trek-trekan. Ada kaum, bukan di sini, di Indonesia. Di sini nggak ada. Di Indonesia. Ada yang trek-trekan gitu. Trek-trekan itu makin cepat, makin luar biasa. Makin bahaya, makin hebat. Makin kepalanya nungging, makin kopnya, jempolnya banyak gitu. Ini ketika seseorang jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Selanjutnya. Ini apa kira-kira? Ini potret orang atau masyarakat atau orang-orang yang jauh dari kehidupan Al-Quran. Apa itu kira-kira gambarnya? Monyet sama ayam, salah pergaulan. Gitu. Ada orang ya saking baiknya sama kebo dikumpulin kebonya, kumpul kebo gitu. Nah ini monyet itu sama ayam gitu. Pergaulan seperti binatang. Tidak tahu aturan sama sekali. Menghalalkan segala cara. Ketika diberi nasihat malah kemudian mencemooh. Munafik lu gitu. Syirik lu tanda tak mampu gitu kan. Kemudian yang ketiga ya itu enggak ada gambarnya. Di potret-potret kehidupan yang jauh dari. Yang ketiga itu putrian atau apa ya. Putra atau kalau misalkan mojang sama putri. Bahkan ada putri daerah atau apa gitu. Bahkan ibunya itu sampai berdoa tahajud gitu. Padahal tampilnya sampai untuk tampil itu buka aurat dan sebagainya. Menghalalkan segala cara. Ketika jauh dari nilai-nilai Al-Quran. Dan yang terakhir, salah satu kehidupan, contoh ini aja ya. Contoh kehidupan orang-orang yang ketika Al-Quran belum menjadi pelita. Maka ada yang berbondong-bondong kemudian ikut semacam ini. Nah ini kehidupan yang jauh dari Al-Quran. Ini bisa dipejat sebetulnya ada videonya itu ada kalau diklik. Bagaimana? Itu di yang kotak di atas. Ya, diklik. Klik. Oh, nggak bisa ya. Oh. Filenya diganti gitu ya. Sebetulnya ada videonya tuh kalau ini bisa. Ya.
Jadi itulah kehidupan orang yang bagaimana potret yang kehidupan yang jauh dalam Al-Quran. Makanya kemudian Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat Al-Quran, ya, duribat alaihimudz zillatu ainama thuqifu illa bihablim minallahi wa hablim minan nas. Duribat alaihimudz zillatu, ditimpakan kehinaan. Umat yang segitu besar ini, ya, kemudian seperti oleh Nabi Muhammad itu seperti buih di atas lautan, diombang-ambing gitu. Di hadis yang lain itu seperti roti yang dimakan. Seperti grogotin, enggak ada yang protes. Dihina di mana-mana, dituduh teroris, dituduh anti demokratis, dituduh anti wanita, enggak menghormati hak asasi wanita. Diserang negaranya, diambil hartanya, dibunuh, kemudian anak-anaknya ditembaki, negaranya diambil, masjidnya dibongkar, tidak berani apa-apa. Kita lemah sekali. Duribat alaihimudz zillatu. Ada azillah di sana. Aina ma thuqifu. Itu terjadi di mana-mana gitu loh. Sebetulnya illa bihablim minallahi wa hablim rasul. Karena hubungan dengan Allah dan Rasulnya itu. Karena kedekatannya dengan Al-Quran dan kedekatannya dengan Al-Hadis tadi jauh. Oleh karena itu Sayyid Qutb di dalam Muqaddimah fi Dhilal Quran mengungkapkan bahwa hidup di bawah naungan Al-Quran itu sangat indah. Indah sekali bagi orang yang merasakannya. Makanya seperti orang yang pernah merasakan rasa duren. Ya. Duren itu rasanya enak sekali. Ya, enak sekali. Bagi orang yang tidak pernah merasakan duren tuh nggak enak gitu loh, nggak tahu gimana, gitu. Maka begitulah orang yang hidup di bawah Al-Quran. Kalau orang hidup di bawah Al-Quran, di bawah naungan Al-Quran itu akan terasa enak. Sementara yang jauh dari Al-Quran itu kehidupannya menjadi gelisah. Sebetulnya faktor kehidupan kenapa orang-orang di sini itu misalkan menghalalkan segala cara, kemudian tidak tahu aturan, minum keras dicekek botolnya, kemudian pergaulan yang begitu bebas, kemana-mana pergi, tapi mereka sangat tidak suka, sangat tidak senang. Saya pernah cerita di di kemarin ada orang Jerman, ya, Christian Kondelewis namanya, teman kantor gitu, ngurung aja kerjanya. Ngurung aja. Apa? Kamu kenapa ngurung gitu? Wah, nggak tahu nih saya tuh kok hidup kok merasa nggak enak banget gitu loh. Gitu. Ngapa-ngapain nggak enak gitu. Padahal saya sudah urlaub kemana-mana. Kehidupan itu ya sudah sangat cukup. Ya. Kemudian pekerjaan juga ada gitu loh. Kemudian dari segi fisik ganteng gitu loh. Hidupnya di negeri yang modern gitu loh. Ya. Fasilitas juga lengkap. Tapi dia tuh rasanya hambar gitu, ngelamun aja. Aduh, saya pernah urlaub ke Thailand gitu kan. Kemudian saya kok rasanya ke Thailand kok kayaknya ada orang Buddha di sana. Kok tenang sekali hidupnya. Saya pengen seperti dia. Jadi dasar mereka itu tuntutan batinnya itu menolak gitu loh. Menolak kondisi-kondisi yang ada. Ada teman saya yang lain, Angelic, saya juga kemarin cerita, dia seorang wanita gitu loh. Dia kebetulan secara nurani baik hatinya itu. Kemudian karena dia nuraninya baik, sering kumpul dengan kita-kita. Kemudian bila bilang gitu loh, saya kok iri ya dengan orang Islam gitu loh. Iri
mereka datang dari berbagai negara. Katakanlah kan dia lihat komunitas Indonesia dari berbagai daerah. Bahasanya berbeda. Kemudian kumpul di situ juga ada orang Malaysianya. Kemudian di masjid dia bertemu dengan orang Arab, ada orang Bosnia dan lain sebagainya. Ketemu itu seperti orang yang sudah lama kenal. Ruket sekali, dekat sekali. Langsung gimana kabarnya? Ya akhi gimana kabarnya? Oh ini. Anda dari mana? Oh dari Indonesia. Langsung bisa nyambung, ramah gitu loh. Ya. Sedangkan dia sendiri itu Kristen, gitu kan? Masuk ke dalam gerejanya yang satu paham aja, itu nggak begitu. Duduk, datang, baca gitu, nyanyi-nyanyi, pulang. Enggak dekat semacam itu. Apalagi kalau dia pergi ke negara lain, kota lain gitu. Itu yang dalam satu kotanya ada demikian. Anda ini datang jauh dari Indonesia. Iya begitu kata saya. Bahkan saya itu luar biasa. Apa namanya? Datang ke saya nggak kenal sebagainya. Kemudian datang disambut orang Arab. Di Bahnhof itu. Kemudian diantar. Nah sebagainya. Jadi apa istilahnya? Sangat dekat gitu. Saya iri seperti itu. Pengen gitu loh. Akhirnya dengan pendekatan yang lama, ikut ngajar sebagainya, kemudian masuk Islam. Artinya apa? Secara fisik dia ada sesuatu yang hilang dalam tubuhnya itu. Jadi ada yang hilang dalam dadanya itu. Nah inilah yang kemudian oleh Sayyid Qutb, bahwa sangat jauh orang kehidupan yang di bawah Al-Quran sama yang tidak. Ini apa namanya menurut Sayyid Qutb. Dilanjutkan ini. Macet. Nah. Ya. Lau anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Wa tilkal amsalu nadribuha linnasi la'allahum yatafakkarun. Ya. Nah, ini sebuah apa namanya? Permisalan bagaimana apa namanya? Al-Quran gitu. Ketika diturunkan di gunung gitu. Gunung itu saking berat menahan Al-Quran. La ra'aitahu khashi'an mutasaddian. Maka dia akan bergetar dan kemudian apa namanya? Meledak gitu. Tapi maksudnya adalah bahwa sebetulnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan permisalan ini bukan berarti kemudian kita itu kemudian menjadi berat dengan Al-Quran. Tidak. Artinya apa? Kita itu bahwa dengan menjadi Al-Quran tadi mendapatkan sebuah jalan oleh Allah untuk kehidupan di dunia. Dilanjutkan saja. Kita PowerPoint dulu. Nah ini kemudian saya sedikit membahas mengenai masalah Al-Quran secara definisi. Ya, kita kilas balik sedikit. Dalam ilmu ma'rifatul Quran, itu Quran itu diambil dari tiga kata, dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan yang artinya bacaan. Jadi ada juga dari sumber yang lain diambil dari kata qarana yaqrinu Qur'anan. Ya, dari kata qurun, kumpulan. Ada juga diambil dari kata qara'a yaqri Qur'anan, artinya sesuatu yang mengumpulkan. Jadi maksudnya adalah bahwa ketika Al-Quran dimaksudkan, kumpulan dari berbagai huruf, berbagai ayat yang menyatu kemudian diperintahkan untuk dibaca oleh kita sehari-hari dan menjadi pedoman. Ini secara definisi Al-Qurannya. Dicepatin saja. Dilanjutkan terus. Ya, ini definisi Al-Quran, insya Allah sudah paham. Nah ini berkenaan dengan minhajul hayah. Nah, dilanjutkan saja. Nah ini berkaitan dengan Al-Quran, bagaimana persepsi para sahabat melihat Al-Quran. Ya, tadi kita sudah melihat atau apa namanya sudah membahas mengenai pengantarnya. Sekarang sebetulnya bagaimana begitu hebatnya Al-Quran. Jadi begitu hebatnya firman Allah mampu mengantarkan satu daerah, satu desa
satu kabilah yang tidak terkenal sama sekali, kemudian mampu menjadi pemimpin, menjadi contoh peradaban di dunia. Ini apa namanya? Bisa dilihat di bukunya Hasan Al-Basri, ya, berkenaan dengan Quran dan peradaban. Bahwa para sahabat itu melihat Al-Quran itu bukan sebagai sebuah bacaan saja. Seperti yang tadi dikatakan moderator, bukan hanya untuk dipegang, kemudian saking hormatnya taruh di atas gitu. Dikeramatkan, kemudian kalau megang, dicium, pakai wudhu, benar, itu benar. Bukan hanya kemudian dimasukkan ke dalam laci yang bau, kalau kotor dibersihkan, benar, itu juga benar. Tetapi bukan hanya itu. Nah, para sahabat itu ketika melihat Al-Quran, maka Al-Quran yang datang kepada dia dijadikannya sebagai minhajul hayah. Sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Al-Quran yang datang kepada para sahabat itu kemudian masuk ke dalam tubuhnya dan menjadi aktivitas sehari-harinya. Jadi para sahabat itu kalau datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah ajarkan kami Al-Quran. Maka Rasulullah mengajarkan 3 ayat. Setelah itu para sahabat cukup 3 ayat. Dihafalkan, dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari. Begitu sudah menjadi praktik, datang lagi kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, ya, ajarkan, i'lamuni ma qara'allahu fil Quran. Ajarkan padaku sesuatu yang dibacakan oleh Allah di dalam Al-Quran. Kemudian dijajah, ajarkan 3 ayat. Dilakukan lagi. Sehingga para sahabat itu menjadi oleh Said Qutb dikatakan sebagai Al-Quran yang berjalan. Ya. Kalau sekarang memang banyak ya, Al-Quran berjalan banyak. Karena Al-Qurannya ada di HP gitu loh. Kalau dulu Al-Qurannya itu masuk ke otak, kalau sekarang masuknya ke kantong gitu. Gitu. Tapi itu di Jerman di sini. Kalau di sini enggak, insya Allah di kepala juga gitu. Ya. Jadi Al-Qur'annya itu masuk ke dalam tingkah laku sehari-hari. Sehingga kalau orang kafir itu mau melihat apakah dia Islam atau tidak, apakah dia sudah beriman atau tidak, apakah dia memahami agama Islam atau tidak, maka dia bisa lihat dari kehidupan sehari-harinya. Itu jauh berbeda. Terjadi inqilab, perubahan yang luar biasa. Ini kita lihat bagaimana seseorang ya yang Yasir bin Amr gitu. Yasir bin Amr ini seorang budak yang kerjanya sama Umayyah bin Khalaf. Beliau ini ketika masa kafirnya dia paling setia gitu loh, membersihkan Lata, Uzza dan Manat. Kemudian kalau menggembala kambing dan sebagainya, selalu datang dulu ke Lata, Uzza dan Manat, kemudian pergi. Datang gitu juga. Gitu. Terkenal sekali dengan ketaatannya kepada Lata dan Uzza dan Manat. Dia juga sangat hormat kepada ibunya. Bahkan ibunya itu adalah orang yang istilahnya menjadi Ummu Lata, Uzza dan Manat. Jadi Sumayyah itu sebelum dapat gelar Ummu Syuhada, wanita syuhada pertama dalam Islam, itu sebelumnya adalah Ummu Lata, Uzza dan Manat, ibunya Lata, Uzza dan Manat gitu. Karena Sumayyah ini kalau ada Lata, Uzza dan Manat dan sebagainya di Mekah itu, di Ka'bah itu yang membersihkan. Nah, ketika masuk ke dalamnya Al-Quran, ketika masuk ke dalamnya nilai-nilai Islam, maka subhanallah perubahannya yang luar biasa. Ya. Beliau kemudian tidak lagi tetap taat kepada tuannya, tapi tidak lagi mengutarakan Lata, Uzza dan Manat, tetapi dengan baca dia tetap membersihkan dengan menggunakan membaca asyhadu alla ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim. Tetap taat kepada tuannya tapi ganti bahasanya.
Sehingga dan begitu juga Sumayyah gitu loh. Hanya kalimat-kalimatnya ini kemudian berganti. Artinya apa? Ada perubahan yang drastis. Ya. Ini baru dari sikap ininya. Kalau para sahabat yang lebih hebat lagi, sahabat Umar. Yang pekan yang lalu kita sudah bahas mengenai bagaimana sahabat Umar. Bagaimana juga sahabat-sahabat yang lain yang begitu brutal, begitu nakal, tapi ketika masuk Islam perubahan drastis. Makanya Sayyid Qutb mengatakannya sampai generasi Rasulullah, generasi Jailul Farid. Generasi yang tidak ada bandingannya. Zaman sekarang atau zaman setelah Rasulullah nanti meninggal gitu. Zaman sekarang atau zaman selanjutnya sampai hari kiamat. Karena orang sebaik Abu Bakar, orang sebaik Umar, sehebat Utsman, sepintar Ali, dan sesempurna para sahabat itu kumpul dalam satu zaman. Dan orang yang senantiasa berhubungan dengan Al-Quran, ya, orang yang senantiasa berhubung dengan Al-Quran, itu menjadi orang-orang yang pintar dan orang-orang yang mulia. Ya, ini sangat luar biasa ya. Jadi sahabat Ali itu belajar sama Rasulullah, kemudian belajar tentang ilmu-ilmu Islam dari Rasulullah. Nah, dengan belajar dari Rasulullah, kemudian mengaji sama Rasulullah, menjadi orang yang bahkan menjadi babul ilmi, bab tentang ilmu. Jadi pintunya ilmu itu sahabat Ali. Hanya belajarnya dari Al-Quran. Nah, inilah yang kemudian Al-Quran ini menjadi sebuah hal yang motivasi perubahan peradaban itu. Nah, inilah yang kemudian oleh Sayyid Qutb dikatakan bahwa Al-Quran itu menjadi wahidun dalam af'al. Pertama, wahidul lil hayah. Ya. Maksudnya apa? Dia menyatu dalam kehidupannya. Dalam kehidupan sehari-harinya menyatu. Ketika kemudian kehidupan menyatu, berusaha menyatu, memaknai, dia menggambarkan pemikirannya. Jadi kalau saya membaca Al-Quran, pikirannya adalah gini, para sahabat itu. Saya dengan Al-Quran, saya sudah membaca. Demikian. Misalkan, Qul huwallahu ahad. Bahwa Allah itu esa. Maka saya akan mengesahkan, dipikirkan. Oh, saya akan mengesahkan dalam aktivitas kerja kita. Misalkan aktivitasnya adalah karena Allah, bukan lagi karena siapa-siapa. Oh, ketika ibadah akan aktivitasnya kepada Allah. Itu wahidul hayah. Pikiran-pikiran dirancang, gitu loh. Aktivitasnya itu dirancang. Kemudian setelah itu wahidul maqsudi lil amal. Baru setelah pikir-pikiran, apa yang saya dulu masih kafir itu? Apa yang saya masih belum itu? Dipikir-pikir. Kemudian sedikit demi sedikit dipraktikkan dalam kehidupan sehari. Wahidul lil amal. Nah, ketika menjadi amal-amal ini, kemudian dipraktikkan bagaimana menjadi sebuah komunitas di masyarakat. Inilah perubahannya. Ya. Jadi dari mulai ide, begitu masuk Islam, yang dilakukan kayak sahabat Umar. Ketika sahabat Umar mau pertama kali kan mau Islam gimana? Dia kan marah gitu lah. Marah kepada Rasulullah, telah memecah belah Qabilah sebagian hebatnya, memecah belah antara anak dan ibu, kemudian antara tuan dan budak, antara sesama kaum. Akhirnya apa? Panggilan nurani untuk menghentikan perpecahan itu muncul. Bagus sebetulnya panggilan awalnya. Berangkat, bawa golok, di tengah jalan, kemudian bertemu. Ya, bertemu dengan, sahabat Umar, mau kemana kamu? Saya mau bunuh Muhammad. Ya, Muhammad ini menyincang dan sebagainya. Kemudian berangkat. Nah, orang-orang mengatakan, Umar, ngapain lu ketemu Nabi Muhammad? Itu loh, adikmu sendiri Fatimah sudah masuk Islam. Kan sahabat Umar marah. Ketika itu langsung beliau datang ke rumah Fatimah, langsung kan bahasa sahabat Umar kalau ngotok-ngotok tuh beda. Nah, kalau kita mungkin sekali atau apa gitu loh. Kalau sahabat Umar itu langsung kalau misalkan ngetek, langsung kalau misalkan ngetuk, langsung blok. Wah, Umar gitu. Nah, waktu itu lagi ngaji gitu kan. Lagi ngaji, kemudian akhirnya ketok dibuka. Aduh Umar. Nah, Fatimah ini lagi ngaji sama suaminya, sama guru ngajinya. Nah, ketika dibuka, kemudian masuk, wahai Fatimah,
apa yang tadi benar kamu Islam? Iya. Tadi apa yang kamu baca? Jadi begitu sebelum masuk itu mendengar dulu, gitu loh apa yang dibacakan. Kemudian kamu masuk Islam? Iya. Terus kenapa kamu masuk Islam? Kenapa nggak bilang gitu loh? Wahai Umar, saya itu lahir di bumi itu tidak pernah Allah itu izin kepada orang tua saya. Jadi Allah itu melahirkan lewat ibunya itu tanpa izin kepada kamu, tanpa izin kepada ibu bapak. Begitulah dia lahir dan Allah memberikannya lewat ibu saya. Masa saya kemudian Islam izin ke kamu? Terus kan gara-gara tadinya ngaji dan lipatannya itu begitu Umar masuk, lipatannya itu dimasukkan ke bawah. Dan tahu tadi apa yang dibaca, mana yang bacaannya. Oh, kemudian sama Fatimah itu diambil, disembunyikan. Tidak. Akhirnya Fatimah ditempeleng, kemudian Umar membaca surat Toha. Toha ma anzalnal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha 'allamahu sadidul qawa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la. Sampai segitu, baca segitu. Kemudian gemetar Umar ya, dengan mendengarkan Al-Qur'an itu gemetar Umar. Kemudian ini kalimat bukan kalimat yang sembarangan. Ini pasti kalimat bukan dibikin oleh Muhammad. Ya. Bukan kalimat yang diada-adakan saja. Tetapi kalimat yang luar biasa artinya. Makanya kemudian yang difikirkan Umar sudah langsung terfikirkan. Pada saat jadi khalifah kan Umar pernah cerita. Begini. Ketika saya masuk Islam, yang terfikirkan kepada saya yang pertama bertemu dengan Muhammad. Kemudian saya akan merancang bertemu dengan pimpinan-pimpinan kabilah-kabilah. Saya akan menyatakan ini. Kemudian saya akan mendatangi tempat-tempat dulu saya yang tempat-tempat mangkal. Ya. Jadi dia masuk ke dalam filhaya, dalam aliran kehidupannya dulu, dirancang dulu. Yang jahiliyah dulu tuh kepikiran, oh ini saya dulu berantem, saya nempeleng Mas Fajar misalkan tuh. Saya berlaku kurang baik pada Mas Bakti misalkan. Disebut. Oh, saya dulu gagah berani membela ini. Sebut semuanya di dalam pikiran itu. Yang pertama datangi Nabi Muhammad. Ya kan para sahabat ketika mau datangi Nabi Muhammad kan para sahabat khawatir gitu. Kemudian setelah Islam, nah apa yang difikirkannya? Apa yang dikerentegkan? Apa yang diyakinkan di dalam hatinya dilakukan dalam kehidupan. Ya, datangi. Kemudian yang tempat dia mangkal, preman-preman datangi. Kemudian tempat judi yang dulu dia tempat judi, datangi. Sambil mengatakan saya sekarang Islam. Gitu. Ini ada muncul kepada wahidul amal. Dan kemudian dia membawa akhirnya menghimpun komunitas-komunitas. Membawa kepada kehidupan dalam kehidupan masyarakat. Nah ini makanya oleh Said Qutb menjadi Jailul Farid, generasi yang luar biasa. Seperti saya teringat sekali ada ada tetangga. Jadi di Wonung kami itu di rumah, jadi kami nyewa rumah. Rumah kami itu bertetanggaan kanan kiri. Nah, tetangga yang sebelah ini dia berantem mulu, waduh bos, berantem mulu gitu. Sementara yang rumah sebelahnya itu nenek tua sendirian. Saya selalu kalau melewat rumah itu pasti ketemu sama nenek-nenek. Akhirnya sewaktu-waktu ngobrol. Jadi nenek-nenek ini punya 2 anak perempuan. Dari anak perempuan itu dua-duanya sudah nikah. Jadi dua punya cucu, dari satu masing-masing itu punya satu, masing-masing punya cucu. Anak satu, dia punya cucu 2. Kemudian si nenek itu bilang, oh semua anak saya itu Teufel. Gitu. Meine Kinder sind alle Teufel. Gitu. Semua anak saya itu setan. Gitu. Kenapa katanya? Kedua-duanya itu nikah sama alkoholik. Yang pertama itu tinggalnya di Kassel, yang kedua tinggalnya di di Hildesheim. Semuanya itu alkoholik. Gitu. Kemudian melarang suami itu datang. Sewaktu-waktu si nenek itu ceritanya begini. Sewaktu-waktu kenapa kok bisa Teufel? Kan itu wajar gitu. Kan maklum namanya suaminya. Teufel semuanya. Kenapa?
Sewaktu-waktu dia berkunjung kepada anaknya, pengen ketemu cucunya di Hillside. Sudah janjian bikin termin. Janjiannya itu hari Kamis. Hari Kamis. Kemudian apa? Hari Kamis datang. Ternyata karena cuknya terlambat, jadi janjian cuknya terlambat, anaknya rencananya mau jemput, tidak jadi karena sudah ada termin. Oke, nggak apa-apa. Dan ibunya itu tidak boleh tinggal di rumahnya, akhirnya tinggalnya di hotel. Mama, maaf, rumah kami tidak bisa ditempati, mama di hotel saja. Di hotel tinggalnya. Kemudian, iya kalau begitu saya pengen ketemu hari Jumat mama, anak saya jadwalnya penuh, kami jadwalnya penuh, nggak bisa mama. Oke, tidak apa-apa. Ya kalau gitu weekend, mama, anak saya itu sekolah dari Senin sampai Jumat. Sabtu itu buat istirahat dia, tidak boleh mama diganggu. Saya juga pengen istirahat. Wah ya oke. Hari Ahad juga demikian, mama ini anak saya itu besok untuk persiapan, kami sudah persiapan. Ya sudah kalau gitu ketemunya di Bahnhof. Akhirnya ketemunya di Bahnhof. Coba. Hanya nganter ketemu di Bahnhof sama anak cucunya. Sin Allah Teufel katanya. Saya sakit hati gitu. Jauh-jauh gitu loh. Yang satunya lebih-lebih gitu kan. Sama cucunya, cucunya suruh membenci sama mamanya, sama neneknya itu. Ya, kayak gitu katanya Allah Teufel. Kata saya, aduh, ibu, kalau saya sama adik. Nah, saya tuh sampai sama, kan saya punya adik satu, kata saya cerita, saya punya adik. Saya bilang sama adik, wahai adik, ayo kita berlomba. Kamu atau saya yang terbaik nanti berbakti kepada orang tua. Kita mari meminta kepada ibu, ibu nanti hidup sama saya atau hidup sama adik. Kita baik-baikan berbakti kepada orang tua. Gitu. Wah, kemudian dia menangis, seguguk gitu. Wah, luar biasa gitu loh. Anda itu bagus sekali ininya, perlakuan kepada orang tua. Apakah itu adat-adat? Tidak. Kami diajarkan dalam agama kami. Kemudian mereka bicara, ajarkan bagaimana kami bisa sebaik Anda. Zeig mir, we can good, so we dear. Coba jelaskan seperti apa yang Anda lakukan itu. Seperti sehingga saya itu bisa baik seperti Anda gitu. Gitu. Jadi gambaran kehidupan dia itu nggak ada gambaran yang lain. Semua yang namanya anak itu Teufel sebagainya. Kemudian orang itu akhirnya dia kehidupan sendiri dan menggambarkan semacam itu. Nah, yang sebelahnya itu berantem. Kami kebetulan kan kalau orang dasar orang Indonesia gitu kan, istri juga kalau sana ketemu, sini ketemu. Nah, sama tetangga ini kita kenalan lagi gitu. Sama tetangga ini suami istri, bukan suami istri sih kayaknya. Tapi walau alam kami nggak tahu apa suami istri gitu Pak Dubes. Tapi yang jelas ya itu tinggal bersama. Nah, berantem itu masalahnya adalah karena si laki-lakinya itu punya teman, si ininya juga punya teman, si perempuannya itu punya teman. Jadi teman-temannya baik, tapi bukan teman selingkuh ya, bukan. Jadi teman baik, masing-masing teman baik. Si temannya itu dia ruket, si istrinya tidak mau dia berkawan dengan laki-laki itu. Sementara si perempuan juga punya teman, nggak mau kamu tuh berkawan semacam itu. Yang satu katanya dengan kamu berkawan tuh kamu jadi suka shopping. Ya, mikirinnya berjalan-jalan, uang habis semua dulu gitu. Yang laki-lakinya kamu ini maunya ngelancar mulu, pulangnya jam 2 terus dan sebagainya. Berantem gitu. Kemudian kami ngobrol gitu. Akhirnya kita ngobrol saya bilang bahwa dalam agama kami gitu. Ngobrol. Oh gitu ya, iya. Kok Anda bisa baik gitu loh dengan tetangga gitu. Kami ini satu jalur ini nggak ada yang kenal gitu. Kamu kok baik gitu. Kata saya, kami itu diajarkan dalam agama kami untuk kepada tetangga itu diajarkannya seperti ini. Bahkan kalau saya nggak nyebut ayatnya, artinya aja kalau saya sebut, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka berbuat baiklah pada tetangga. Jadi kalau saya tidak baik berbuat tetangga, itu saya tidak beriman kepada Allah. Padahal saya imannya kepada Allah, kepada Tuhan kami. Kalau saya tidak berbuat baik kepada Anda,
Saya nanti ditanya di akhirat gitu. Oh gitu, iya. Bahkan dalam agama kami, berbuat baiklah seperti tetangga, laksana tetangga itu mau mewarisi kita. Jadi seolah-olah dia mau mewarisi harta kita, gitu. Seolah-olah dia adalah bagian keluarga kita. Oh gitu, iya. Makanya kita itu seperti tetangga itu, misalkan gini, saya sambil mengatakan, kalau saya berbuat buruk sama orang, ngomongin orang, itu dosa. Atau maki-maki orang itu dosa. Memaki tetangga kita 1000 kali dosanya lebih kuat. Oh gitu, iya. Begitupun kalau kita memutuskan teman. Jadi misalkan teman itu tidak boleh diputus. Saya nggak tahu kasusnya. Mengenai masalah itu nggak tahu kasusnya sebetulnya. Apa masalahnya itu. Cuma dia bilang, termasuk teman itu misalkan istri saya punya teman, saya punya teman, maka saya harus kenalkan kepada istri saya, ini teman saya dan sebagainya. Sehingga dia bisa bertetanggaan. Dan tetanggaan itu tidak berhenti pada saya. Saya juga akan bertetanggaan nanti anak-anak saya bertetanggaan. Bukankah bagi kami muslim yang baik adalah jika dia selamat tetangganya dari ucapannya dan perkataannya. Teman saya itu harus baik, dia tidak boleh merasa misalkan istri saya. Tidak boleh temannya itu disinggung depan istri saya sehingga dia benci atau jauh dari kita. Tidak boleh. Oh gitu. Wah berarti selama ini kita salah. Berdua banyak ngomong gitu. Oh baik sekali. Itu ajaran Al-Quran kata saya. Kemudian mereka memang kami tahu tentang Islam itu buruk semuanya gitu. Baru kami menyaksikan Anda ini ternyata salah semuanya apa yang media tuh. Kemudian dia bilang alazin false, alazin farash gitu. Semua media itu semuanya menipu kami katanya. Karena prakteknya ya mereka nggak tahu, yang tahu adalah di media gitu loh. Nah, ketika dipraktekkan sedikit saja dalam amal-amal. Jadi ketika maksud lil amal ini, amal menjadi amal kehidupan sehari-hari saja, sudah langsung bisa membuka semacam itu. Ini ada cerita lagi, sewaktu-waktu saya pergi sama istri, ya. Pulangnya malam, malam minggu, kemudian ada orang yang mabuk, gitu loh, mabuk, kemudian karena mabuk dia nggak terasa, HP-nya itu sama dompetnya ketinggal. Jadi dia keluar gitu loh, Pak, dari sini, dari dompetnya keluarlah dia, turun. Saya kebetulan satu halte berikutnya turun. Kata saya ke istri, wahai istri, ambil dompetnya, ambil HP-nya. Oke, kemudian bukan masuk, ambil gitu kan gitu. Kemudian saya lihat HP-nya itu. Nah, HP-nya. Nah, di dalam HP-nya kan ada kontak-kontak banyak sekali. Kemudian saya buka ini dompetnya. Ternyata dia ada kartu nama. Ya. Ternyata dia itu salah satu manajer proyek manajer gitu loh. Satu sebuah perusahaan, nggak tahu perusahaannya kecil atau besar. Dia proyek manajer di situ tulis. Kemudian saya bilang sama istri, ini kamu bungkus, kemudian dibungkus, terus kita beli beli kacang Garuda. Jadi kacang Garuda kan di Bremen itu ada toko Asia jual kacang Garuda. Beli kacang Garuda. Kita bungkus, kemudian rapi, kemudian ada kacang Garudanya, kita kemudian telepon. Kita janjian ketemu. Wah, telepon. Oh ya, HP Anda ketinggal. Dompet Anda ketinggal. Saya tahu, saya duduk di belakangnya. Oh gitu. Iya, pantas saya nggak terasa, kemudian serumah sebagainya. Di mana? Kita janjian ketemuan. Oke, janjian di mana? Di start gitu. Oke, janjian ketemu. Ketemu, kemudian saya kasihkan sama istri itu, ini dompet Anda dan HP Anda. Dibungkus rapi. Ini hadiah dari kami, kacang Garuda. Khas dari Indonesia. Wah, dia kaget kan? Wah, kemudian kan dia buka, khawatir rupanya yang dia khawatir adalah kartunya itu. Jadi yang dia lihat robek, dibuka kartunya. Semua uangnya utuh. Ininya utuh semuanya. Kemudian dia ngeluarin duit gitu. Nain, kata saya. Saya justru ingin memberi hadiah kepada Anda. Saya nggak perlu uang, saya ingin memberi hadiah, ini kenang-kenangan kita orang Indonesia gitu. Saya ini makanan khas Indonesia. Kalau Anda makan ini seperti kalau di Indonesia makannya seperti itu. Gitu. Oh iya terima kasih gini. Terus dia bilang kan jilbabannya. Wah, Anda Muslim ya? Oh gitu. Berarti
bahwa selama itu yang diomongkan oleh teman-temannya yang di kantor, bahwa orang yang jilbaban itu adalah yang ekstremis, kemudian ada kejadian Jerman waktu di Afghanistan pakai jilbab kemudian diledakkan. Itu kemudian kata dia, 999. Dia bilang, kemudian 999. Saya bilang, 9 kenapa? Ya, 999. Ya, ternyata dia bilang bahwa 99 maksudnya adalah, oh dia di dalam hatinya itu masih berontak. Apa namanya? Stigma yang dulu bahwa jilbab itu teroris, bahwa jilbab itu membahayakan dan lain sebagainya, sama pikirannya gitu loh. Sama kenyataan, sampai bilang 999. Orang Turki kalau jilbaban, dia menganggap kan orang Turki kemudian jilbaban anaknya banyak, antisosial, ngambil hartanya orangnya banyak aja. Jadi kan ngambil kerja enggak, dari kindergarten aja, gitu kan, ngambil kan. Asosial itu, anaknya banyak, asosial banget. 99. Kenapa 9? Ternyata Islam itu tidak demikian. Anda mencontohkan kepada kami, menggambarkan kepada kami, memberikan gambaran kepada kami Islam sesungguhnya. Nah, ini baru mengamalkan sedikit. Inilah yang kemudian menyebabkan kaum kafir itu berbondong-bondong dan tidak bisa dicegah masuk Islam. Karena agama itu masuk dalam kehidupan sehari-hari. Praktek itu tampil dalam diri para sahabat gitu. Bisa dibayangkan, baru satu contoh sedikit saja orang sudah berubah gitu. Ini dilihat bagaimana menjadi komunitas-komunitas yang lain. Ini dari saya, sebetulnya slide-nya masih banyak. Kita lanjutkan dengan diskusi. Jazakumullah khairan katsira. Kalau ada benarnya datangnya dari Allah, kalau ada salahnya dari saya pribadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi ceramah yang sangat bagus, inspiratif, dan sangat penting bagi kita semua. Semoga kita dapat mengikuti apa yang diceramahkan oleh beliau. Ceramah beliau menjadi mengisi pikiran kita, mengisi jiwa kita, dan kita dapat melaksanakannya. Bahwa tadi dikatakan Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebelum meninggal mewariskan 2 hal. Jika 2 hal ini kamu pegang teguh, maka dalam keadaan apapun akan selamat, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasul. Dan apabila menjauhinya, tadi di dalam Quran dikatakan oleh Bapak Ustadz, Zuribat alaihim dzillatu ainama suqifu illa bihabli minallah wa habli minannas. Jadi apabila seseorang jauh dari Quran, maka kehidupannya akan ditimpa dengan hina dina. Bahwa Quran itu akan menunjukkan jalan ke arah yang jalan benar, dan apabila yang menjauh dari Quran akan mengalami kehidupan yang gelap. Tadi diumpamakan Quran adalah suatu sinar yang akan menyinari dalam hidup kita. Kalau tadi boleh kami katakan seperti tadi diumpamakan oleh Ustadz Maimun Fauzi, bahwa orang yang menguasai Al-Quran dan melaksanakannya akan dicintai oleh lingkungannya. Jadi bahwa mungkin seperti kalimat bastotan fil ilmi wal jismi, orang yang menguasai Quran dan melaksanakannya seperti luas dalam ilmu dan bijak dalam tindakannya. Kalau di pewayangan mungkin otot kawat balung wesi, Pak ya. Iya, Pak. Jadi sakti mondraguna, Pak ya. Kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas enggak kehujanan, Pak. Kebalik. Baiklah, tadi terima kasih atas ceramah yang sangat mendalam bagi kita semua. Semoga kita dapat mengambil manfaat dari apa yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Maimun Fauzi. Dan bagi kami sebagai moderator, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Dan kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.